Tahukah Anda, sebuah fakta medis yang mengejutkan telah terungkap? Menurut penelitian kesehatan global, rasa kesepian kronis yang dialami oleh para lansia ternyata memiliki dampak kerusakan tubuh yang setara dengan merokok 15 batang sehari. Ini bukan sekadar metafora puitis tentang kesedihan, melainkan sebuah kalkulasi risiko kematian dini yang nyata. Seringkali kita terlalu fokus pada bahaya kolesterol atau gula darah, namun melupakan musuh senyap yang menggerogoti usia harapan hidup dari dalam, yaitu isolasi sosial. Mari kita bedah fakta ini secara ilmiah. Banyak dari kita atau orang tua kita menghabiskan jutaan rupiah setiap bulan untuk membeli berbagai vitamin, suplemen anti penuaan, dan obat herbal. Kita percaya bahwa kesehatan hanya datang dari apa yang kita telan. Namun, edukasi kesehatan modern menunjukkan bahwa tidak ada suplemen di dunia ini yang bisa menggantikan efek biologis dari sebuah interaksi sosial yang bermakna. Obat paling ampuh untuk memperpanjang umur ini sebenarnya gratis, tersedia di mana saja. Namun sayangnya, menjadi hal yang paling sering diabaikan dalam resep kehidupan lansia modern. Dampak lebih lanjut dari stres akibat isolasi sosial adalah peradangan kronis atau inflamasi sistemik. Dalam dunia medis, peradangan ini dikenal sebagai akar dari berbagai penyakit degeneratif loh. Ketika lansia tidak memiliki interaksi sosial yang cukup, sistem imun mereka menjadi kurang efisien dalam melawan virus. Namun di sisi lain, menjadi terlalu aktif dalam menciptakan peradangan. Inilah yang menjelaskan mengapa lansia yang kesepian lebih rentan terkena artritis, diabetes tipe 2, dan bahkan penyebaran sel kanker yang lebih cepat dibandingkan mereka yang aktif bersosialisasi. Dampak lebih lanjut dari stres akibat isolasi sosial adalah peradangan kronis atau inflamasi sistemik. Dalam dunia medis, peradangan ini dikenal sebagai akar dari berbagai penyakit degeneratif loh. Ketika lansia tidak memiliki interaksi sosial yang cukup, sistem imun mereka menjadi kurang efisien dalam melawan virus. Namun di sisi lain, menjadi terlalu aktif dalam menciptakan peradangan. Inilah yang menjelaskan mengapa lansia yang kesepian lebih rentan terkena artritis, diabetes tipe 2, dan bahkan penyebaran sel kanker yang lebih cepat dibandingkan mereka yang aktif bersosialisasi. Jantung adalah organ yang paling menderita akibat kesepian. Studi kardiologi menunjukkan bahwa isolasi sosial meningkatkan resistensi pembuluh darah, memaksa jantung bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Beban kerja ekstra pada jantung ini ditambah dengan tingginya kortisol secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi, ketika dokter menyarankan untuk menjaga hati, itu tidak hanya berarti menjaga pola makan, tetapi juga menjaga hati agar tetap terhubung dengan orang lain demi kelancaran fungsi kardiovaskular. Beralih ke pusat komando tubuh kita, yaitu otak. Interaksi sosial adalah latihan mental yang kompleks. Saat kita berbincang, otak harus memproses bahasa, emosi, ekspresi wajah, dan memori sekaligus. Tanpa stimulasi ini, jalur saraf di otak mulai layu, seperti otak yang tidak pernah dipakai. Riset neurologi mengonfirmasi bahwa kesepian mempercepat penurunan kognitif dan meningkatkan risiko demensia serta Alzheimer hingga 50%. Percakapan sederhana dengan tetangga ternyata adalah senam otak yang krusial. Menyadari bahaya fatal dari kesepian, dunia medis kini mulai menerapkan apa yang disebut social prescribing atau resep sosial. Ini adalah pendekatan di mana tenaga kesehatan tidak hanya memberikan obat farmasi, tetapi secara resmi merujuk pasien lansia untuk mengikuti kegiatan komunitas, klub hobi, atau kelompok sukarelawan. Ini bukan sekadar saran basa-basi, melainkan intervensi klinis. Tujuannya adalah memperbaiki kesehatan fisik melalui perbaikan kesehatan sosial, menempatkan interaksi manusia sebagai bagian dari protokol pengobatan resmi. Ketika kita berinteraksi positif dengan orang lain, bersalaman, atau sekedar tertawa bersama, otak melepaskan koktail hormon penyembuh, oksitosin, dopamin, dan serotonin. Oksitosin, yang sering disebut hormon cinta, bekerja menurunkan tekanan darah dan mengurangi kadar kortisol secara instan. Ini adalah mekanisme pertahanan alami tubuh. Zat-zat kimia alami ini bekerja jauh lebih harmonis dengan tubuh dibandingkan obat penenang buatan, memberikan efek relaksasi pada pembuluh darah dan meningkatkan ambang batas rasa sakit pada lansia.
Bukti nyata dari kekuatan koneksi sosial dapat kita lihat di Blue Zones, wilayah-wilayah di dunia dengan jumlah penduduk berumur panjang terbanyak, seperti Okinawa atau Sardinia. Rahasia mereka bukan hanya pada makanan organik, tetapi pada ikatan komunitas yang kuat yang disebut moai. Di sana, lansia tidak pernah sendirian. Mereka hidup dalam jaringan sosial yang saling mendukung, yang terbukti secara statistik memberikan mereka tambahan usia harapan hidup hingga 1 dekade lebih lama dibandingkan rata-rata penduduk dunia lainnya. Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks medis ini, obatnya bukanlah sekadar berada di tengah keramaian. Seseorang bisa merasa kesepian meski berada di tengah pesta. Kuncinya adalah kualitas hubungan, bukan kuantitas. Hubungan yang memiliki dampak penyembuhan adalah hubungan yang di dalamnya terdapat rasa dipahami, dihargai, dan diperhatikan. 1 atau 2 teman dekat tempat berbagi cerita jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan jantung dan otak daripada ratusan kenalan yang hanya sekadar tahu nama. Lantas, bagaimana cara mengaplikasikan obat ini? Para ahli menyarankan lansia untuk terlibat dalam aktivitas yang memiliki tujuan bersama. Bergabung dengan klub senam jantung sehat, kelompok pengajian, atau komunitas berkebun, bukan hanya soal aktivitas fisiknya. Rasa memiliki tujuan dan jadwal rutin untuk bertemu orang lain menciptakan struktur kehidupan yang menjaga ritme sirkadian tubuh tetap sehat. Keterlibatan aktif ini mengirimkan sinyal ke otak bahwa saya masih dibutuhkan dan saya masih bagian dari kelompok. Salah satu bentuk interaksi yang paling ampuh menurut psikologi kesehatan adalah interaksi lintas generasi. Lansia yang menghabiskan waktu berbagi ilmu atau bermain dengan cucu atau menjadi mentor bagi generasi muda mengalami peningkatan fungsi kognitif yang signifikan. Perasaan menjadi berguna dan transfer pengetahuan ini memberikan dorongan psikologis yang memperkuat sistem imun. Ini adalah simbiosis mutualisme, di mana generasi muda mendapatkan kebijaksanaan dan lansia mendapatkan suntikan semangat hidup. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, mobilitas fisik mungkin menurun, membuat interaksi tatap muka menjadi tantangan. Namun, hambatan fisik tidak boleh menjadi alasan untuk isolasi total. Adaptasi adalah kuncinya. Penggunaan teknologi sederhana seperti panggilan video atau partisipasi dalam komunitas yang ramah lansia dan aksesibel menjadi sangat vital. Edukasi kesehatan menekankan bahwa mempertahankan suara dan wajah orang terkasih dalam keseharian, meski lewat layar, tetap memberikan stimulus positif bagi kesehatan mental. Bagi kita yang memiliki orang tua lansia, pahamilah bahwa kehadiran kita adalah obat bagi mereka. Bukan sekedar memastikan mereka sudah makan atau minum obat, tetapi memberikan telinga untuk mendengar cerita mereka yang mungkin sudah diulang berkali-kali. Validasi emosional dari keluarga inti adalah benteng pertahanan pertama melawan depresi pada lansia. Luangkan waktu untuk percakapan nyata, karena itu lebih berharga bagi kesehatan pembuluh darah mereka daripada sekedar membelikan alat kesehatan mahal. Sebagai penutup, ingatlah bahwa umur panjang yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh genetik atau kemajuan teknologi medis, tetapi oleh seberapa kuat ikatan kita dengan sesama manusia. Social prescribing mengajarkan kita bahwa persahabatan, cinta, dan komunitas adalah kebutuhan biologis mendasar, bukan sekedar pelengkap gaya hidup. Jadi, jika Anda ingin orang tua Anda atau diri Anda sendiri panjang umur, mulailah berinvestasi pada hubungan sosial mulai hari ini. Sapa tetangga Anda, hubungi teman lama, dan jangan biarkan kesepian menang.